Nah, Pak Kades juga jangan ujuk-ujuk mentang-mentang ada salah langsung diproses. Tetap Iya. ada harus tingkatan. Dari Evaluasi. evaluasi tadi Bentuk tim. dikumpulkanlah bukti-bukti, dibikinlah berita acara. Kalau si A ini misalkan telah melanggar larangan sebagai perangkat ini. Jadi dijelaskan. Jadi waktu misalkan Pak Kades ini misalkan semua proses di desa itu berjalan, nah waktu menghadap konsultasi ke Pak Camat atau minta rekom, Pak Camat ini jelas Ada bahan. ada bahan, Iya. memang ada bahan. Jadi tidak istilahnya tidak kosong Pak, ke minta rekom. Ya Pak Camat juga mikir rekomnya rekom apa kira-kira kan. Nah cuman kalau misalkan seluruh bukti sudah terkumpul, masih lengkap, memang ada musyawarah, ada rapat di situ, selesai. Pak Camat juga tidak bisa Tidak bisa ini nolak. nahan, walaupun tidak berokok. Ya. Jadi Apa salahnya misalkan desa Apola kita tahu ada adik-beradik sanak anak gitu yang jauh merantau. Iya. Nah, belum dapat kerjaan yang mapan. Ditarik. Kita panggil balik. betul, biar dia memanfaatkan hasil studinya Iya, keluar di itu desa. untuk di desa. Iya. Jangan kita ndak dewe. Iya, betul. Kan. Rezeki karena dikasih dewe-dewe. Dan juga Pak Kades juga jangan terpaku dengan tim-tim kemarin. Kalau misalkan ada orang-orang yang mumpuni, misalnya bisa itu ide diberdayakan, dirangkul. Karena bukan apa itu yang lebih baik. Betul. Yang lebih baik itu bukan kita membangun dari awal orang-orang itu bukan. Justru yang terbaik itu adalah merangkul seluruh tadi. Iya. Orang kita rangkul, lawan kita rangkul, itu yang terbaik. Karena kita jadi kepala desa bukan lagi Iya, kepala desa betul. tim sukses. Karena desa-desa Iya. keseluruhan. Kepala desa keseluruhan, baik yang menang, baik yang tidak menang, baik yang dukung, baik yang didukung kan? Iya. Iya. Tanggung Walaupun jawabnya. sebenarnya yang tidak dukung harus tahu diri juga ya. Dak? Iya. Iya. Balik-balik. Jangan gitu maksa, ya kan? Ya, Nah. kalau memang tidak cukup, tidak ini, Jangan. Legowo. Iya. Tahu diri, legowo. misalkanlah tidak sesuai, orang tidak lagi, udah. Iya. Intinya di situ. Tapi intinya tidak boleh melanggar, kan Ya. maksudku. Kalaupun ini dia diganti harus rekomendasi melalui camat dengan bukti-bukti yang sudah ada. Terus juga perekrutan untuk yang baru juga harus terbuka dan Iya, terbuka, transparan. ya. Terbuka untuk umum. Jangan cuma ndak kelak itu untuk tim sukses baik. Betul. Ndak tahu tim suksesnya lebih parah dari kardus yang ada. Ya. Ya kan? Kemampuannya tidak jelas. Ya. Sebenarnya saya tengok itu minimal ada 2 kriteria yang harus dipahami menjadi kadus itu. Yang pertama, kadus itu harus ngerti adat istiadat. Betul. Karena memimpin ini terkait dengan orang nikah, orang cerai, Orang orang meninggal. orang meninggal. Adat istiadat setempat harus dikuasai. Iya. Yang kedua, harus ngerti agama. Betul. Ngaji harus bisa. Ya kan, karena kenapa? Fatal itu. Fatal kalau tidak. Iya. Ya kecekan orang kadus ngapa mulai berlari kadus serupa tidak bisa ngaji. Jadi itulah fungsi Pak Kades yang terpilih itu kan, kata saya tadi kan merangkul lagi. Merangkul yang pecah, menyatukan yang misalnya tidak sehati. Nah, macam mana itu caranya? Bukan berarti perangkat. Kalau seorang gitu galau. Nah, pada saat perangkat yang lama itu memang Masih punya kompeten, masih bagus. pakai. Tidak harus diganti. selama integritasnya memang Masih ada. bagus. Kuncinya itu kan bukan apa-apa, bukan masalah ego dan lain. Komunikasi itu loh. Komunikasi. Dipanggil. Muni, Iya, kasih. kasih, Kom itu datang, Iya. muni itu bunyi, Iya. ya kasih solusi. Iya, rokok tadi kan. Ya. Rokok. Kalau kita Rokok udah untuk rokok, orang kalau PSBB. dikasih kamera GoPro, oke. Jadi- Tapi kalau rokok, ay keciknya, gawe ini. Iya. Tapi setelah dari berbicara ini, Pak Kabit ini ku tengok nih cocok kita di camat. Nah, inilah dari awal. Cocok. Galak giring opini Oh, itu. kawan-kawan. Iya. Oh. Jadi dari pemaparan ini tadi udah pas sebenarnya. Ya tinggal mungkin Pak Kabitnya, ya kan? Iya. Ya enggak beda jadi camat. Yang diributkan para Yang Pak- harus kita cut dulu di sini. Eh, Jangan-jangan kelak nak ganti yang cek rokok Masalah, tadi. beda, Nah, ya. nah, yang pasti niat kita dari awal kan cak mano supaya pilkada kita aman, lancar, alhamdulillah selesai.
Sananet, jumpa lagi dalam vlog kita Pemdes Kabupaten Kepahyang. Nah, pada saat ini kita bersama dengan Pak Kabid. Kabid ini kabid yang istimewa. Sudah ganteng, berewokan pula. Berewok terbatas. Pak Kadit ini namanya Pak Peri Susanto. Beliau ini lama berkecimpung di penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kepahyang. Pengalamannya di bidang kepemiluan itu sudah hampir 16 tahun. Ini luar biasa. Jadi kalau kata kita itu tuonya di KPU. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Sananet kita, hari ini kita akan berbincang tentang isu-isu terkini terkait dengan yang utama adalah tentang pemerintahan desa. Saat ini banyak isu-isu yang berkembang, mulai dari masalah rokok, mulai dari pengangkatan sampai dengan pemberhentian perangkat desa. Nah, kita hari ini akan menanyakan langsung dengan Pak Kabid kita ini. Kabid inilah kabid apa gitu nih? Pembinaan pemerintahan desa. Pembinaan pemerintahan desa. Kalau tidak bisa dibina berarti dibinasakan. Ya. Dan aset. Nah, Sananet sekalian, kita akan tanya dikit dengan Pak Kabid kita ini tentang hal-hal terkini terkait dengan pemerintahan desa. Nah, Pak Kabid, lah berapa lama di bidang pemerintahan desa nih? Kalau dari hitungan bulan, palinglah 2 bulan masuk. 2 bulan Jadi masuk. waktu masuk misbar dari KPU, dapat tugas langsung di PMD, Dinas PMD. Nah kebetulan juga selama waktu sebulan kita menjalankan pilkades. Jadi istilahnya tidak ada istilah untuk bernapas, langsung menangani pilkades serentak di Kepahyang. Di Kepahyang. Yo. Tapi sukses ya? Alhamdulillah, karena memang kalau waktu masuk itu, kalau kita berbicara masalah kekurangan, banyak sekali yang kurang dari hal penganggaran. Nah, cuma kalau misalkan kita stagnan berkacau di situ, alih-alih sukses malah membuat masalah baru. Iya. Jadi pemikiran saya kemarin, macam mana dengan keadaan kita yang serba terbatas, pilkada tetap terselenggara. Akhirnya dicarilah formula-formula khusus, dan tentu saja karena memang melibatkan seluruh kawan-kawan di Dinas PMD, mulai dari tahap awal, pengelolaan surat suara, dan lain-lain, distribusi, segalanya bisa kita laksanakan. Tanpa ada, ya kekurangannya ada, cuman tidak signifikan. Yang penting dalam pelaksanaan di desa tetap berjalan sesuai Sukses. kita galau. Sampai dengan pelantikan. Ya alhamdulillah dengan pelantikan. Kalau dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada ya di Kabupaten Kepahyang ini. Ya. Kalau dibanding dananya Pak? Nah mungkin kalau balik-balik berkaca dengan dana kita kemarin, sangat banyak PR untuk yang pilkades ke depan. Dan juga istilahnya, karena ini hajatannya istilahnya secara kontinu, setidak-tidaknya pemerintah kabupaten juga menyiapkan khusus dana untuk pilkades. Untuk pilkades. Ya, karena kalau berkaca dari yang kemarin ini, istilahnya karena semangat dari penyelenggara di bawah di tingkat desa. Jadi itu bisa diselenggarakan. Nah, bisa dibayangkan kalau misalkan dari tingkat desa tidak ada istilahnya semacam apalah semangat tersendiri untuk menjalankan pilkada, tidak akan terselenggara. Nah, ngapo? Nah, dapat kita bayangkan kalau misalkan dibandingkan dengan pilkada untuk kacamata yang inilah yang secara yang besarnya yang di Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu, Batu Bandung dan Sasakan Taba. Bayangkanlah dengan mata pilih di Batu Bandung 2.400 sekian, itu cuma satu panitia. Kan tidak masuk akal. Bandingkan dengan sangat pemilu, tidak masuk akal. Bandingkan dengan pemilu itu istilahnya penyetingannya dari awal, misalkan satu TPS 300 atau 500. Nah, bayangkanlah satu panitia menyelenggarakan satu pemilihan di mata pilih 2.800 sekian. Kan tidak masuk akal tuh. Iya. Nah, itulah kira-kira. Iya. Nah, jadi kalau misalkan balik-balik dengan yang kemarin, dana yang sedikit, sangat-sangat tidak mumpuni untuk penyelenggara di tingkat desa. Jadi suksesnya penyelenggaraan pilkades ini sebenarnya suksesnya karena PMD atau karena desa atau sama-sama nih kira-kira? Nah, karena balik-balik ini hajat kita kabupaten, jadi semangat itu alhamdulillah istilahnya melecut
kita dari seluruh tingkatan. Mulai dari Desa. arahan dari bupati, DPR, DPRD, Ketua DPR-nya luar biasa. luar biasa. Kalau tidak difasilitasi atau katakanlah apa ya? Disarankan lah ya, Ya. sama Pak Ketua, rasanya agak-agak ketar-ketir juga. gitu ya. Ketir gitu. Ditopang juga istilahnya dari seluruh sistem yang menopang itu kan sangat-sangat minim. Jadi memang akhirnya kan karena dari kita dari awal kita yang di dinas semangatnya lah beda. Iya, Terus di desa juga istilahnya akhirnya menyatakan mampu untuk menyelenggarakan desa Dengan dana yang dengan dana tipis. yang tipis. Aparat keamanan juga bekerja Aparat luar keamanan biasa juga, aparat untuk mengamankan lah proses Ya, ini kan. proses ini, ya. Ini karena begini, kalau kita berbicara pilkada itu kan singgungannya tidak terlalu dibanding dengan pilkades sebenarnya, Betul, ya kan? ya. Karena calonnya kan tidak berada di desa. Ya. Kalau ini berada di desa, sehingga pengamanannya harus luar biasa. Kita harus kasih applause dulu, Applause acung dulu lah. jempol ke Untuk penyelenggara aparat yang di ini desa. ke keamanan ya. Ya. Situ ada TNI, Ya, ada Polri. Polres, ya, Polri ya, Ya. ada kejaksaan juga ya, Betul. menjamin bagaimana penyelenggara ini merasa aman untuk menyelenggarakan itu. Ya, jadi yang kemarin kan ada kasus sedikit di daerah Muara Kemumu, Kecamatan Muara Kemumu, supaya tetap terselenggara dengan aman, tentu kita acungkan jempol dengan pihak keamanan. Jadi langsunglah diamankan pihak-pihak yang berkepentingan, diberi arahan supaya tetap berjalan dengan aman. Dan alhamdulillah dengan Selesai. arahan-arahan dari pihak-pihak keamanan Selesai. Selesai. Sampai saat ini penyelenggaraan pemerintah desa berjalan dengan baik. selesai. Nah, setelah pasca dari Pilkades ini, pelaksanaan pelantikan sudah selesai, Iya. ya kan? Tinggal Kades baru ini kan menjalankan amanat masyarakat untuk menjalankan Pemdes. Dalam proses-proses itu, karena banyak isu ini, ya, banyak Kades tidak mengganti perangkat. Nah ini perspektifnya Pak Kabid, gimana? Sebenarnya kalau kita ini kan dalam mengamati sesuatu itu kita juga berusaha semaksimal mungkin menempatkan kita berada di tempat para yang berkepentingan. Iya. Seperti kita ingin melihat keadaan dari Pak Kades. Nah, Pak Kades ini kan dia baru terpilih, otomatis untuk menjalankan roda pemerintahan di desa mereka butuh orang-orang yang betul-betul bisa menjadi jembatan dia dengan desa. Menjadi penyambung. Iya. Nah, otomatis kalau mau menjadi penyambung antara desa dengan pemerintahan dari Pak Kades ini, dia butuh orang-orang yang betul-betul bisa sejalan dengan dia, dengan Pak Kades. Nah, maka apapun yang terjadi di desa itu kita tidak dapat menafikan atau istilahnya memungkiri keinginan-keinginan Pak Kades untuk mengganti perangkat-perangkat yang notabene bukan orang-orang yang istilahnya sejalan pemikiran dengan dia. Itu wajar. Atau yang tidak bisa bekerja kan? Atau sama sekali memang dari alur pengangkatan yang lama itu proses tidak berjalan sehingga yang duduk di pemerintahan desa itu bukan orang-orang yang pas. berkompeten untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa. Di kendalanya banyak, jadi bukan kacamatanya kita lihat dari kepentingan kepala desa saja. Ternyata memang dari perangkat-perangkat itu dari segi kapasitas banyak yang belum mumpuni yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Makanya terjadi konflik. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari awal pemahaman Kades tentang aturan itu paham, mengerti alur, saya yakin tidak akan terjadi di keributan. Sampai sejauh ini seperti sekarang. Dengan catatan memang ada proses di situ. Paham tentang aturan tersebut. Karena misalkan perangkat pun kan Pak Kades juga dilindungi oleh undang-undang tentang pergantian perangkat. Perangkat juga dilindungi oleh undang-undang tentang hak dan kewajiban perangkat. Jadi sama-sama dilindungi, cuman prosesnya itu harus berjalan. Iya. Walaupun ya pengangkatan perangkat itu kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Pasal 26 menerangkan kewenangan pengangkatan dan pemerintahan itu wewenang Kades. Iya. Mutlak itu dilindungi oleh Tapi ada aturan lagi Ya. yang mengatur bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian itu. Iya, betul. Nah, Pak Kabid melihat dalam proses yang ada di Kabupaten Kepayang sampai detik ini nih, ya, ada catatan-catatan penting enggak yang terjadi? Secara garis besar, jadi kita lihat dari rekan-rekan kita Kades di desa ini,
Kalau secara ini saya lihat masih terburu-buru dalam melakukan pergantian perangkat. Sebenarnya kalau memang alurnya itu dari awal sudah ada jalur tersendiri, para kadis ini tidak akan terbentur dengan aparat-aparat dengan perangkat yang akan dia ganti. Dengan catatan memang prosesnya itu tidak bisa serta-merta sehari 2 hari selesai. Prosesnya itu harus memakai alur, mulai dari misalkan pertama mengadakan semacam evaluasi tentang kinerja perangkat. Ya, kan? Bisa dipakai tidak orang ini ya? Ada prosesnya. Jadi ujuk-ujuk misalkan mau ganti A, B dan C ini ada prosedur yang harus tetap dijalankan, mekanisme di bawah. Nah, misalkan itu berjalan. Nah, misalkan tahu misalkan si A ini kompetensinya tidak ada, dijelaskan dengan baik-baik, kepentingannya untuk apa untuk desa. Saya yakin orang yang akan diganti pun itu akan kalau bahasa kita dari awal itu legowo. Karena dia tahu kapasitasnya itu tidak mumpuni untuk menopang kerja di desa. Itu. Terus juga misalkan lah ketemu bahasanya bagus, musyawarah ada, komunikasi ada. Saya yakin yang bersangkutan pasti akan asalnya merasa ada tekanan sendiri untuk mengundurkan diri lah istilahnya. Sadar diri. Aku dulu udah bantu kamu. Ya. Karena bukan apa-apa, harus kita sadari. Memang dalam undang-undang tidak ada periodisasi perangkat. Itu harus kita sadari. Cuma juga perangkat juga harus sadar. Apapun bentuk kerja itu harus ada masa akhir. Iya betul. Selama kita merasa ada orang yang lebih baik. Betul. Itu intinya. Ya jangan tidak merasa baik dewe, ya kan? Tidak sadar diri. Jadi koreksinya di situ, koreksinya. Tidak nyinggung orang tempat lain. Tidak pernah yang datang sini yang cak itu tuh. Kalu ya. Jadi kalau sekarang kan lagi lagi hangat-hangatnya tentang penggantian perangkat. Jadi proses itu sebenarnya harus dilalui ya, sesuai dengan Permendagri 67 itu. Supaya tidak ada benturan. Penjaringan berarti ya. Nah, peranan camat berarti penting di sini ya. Peranan PMD yang penting. Sebenarnya itu secara regulasi kita semua itu bertanggung jawab untuk membina pemerintahan di desa. Karena bukan apa-apa, suksesnya pemerintahan desa itu adalah tanggung jawab kita sebagai yang di bidang masing-masing. Kita PMD dan camat. Dan camat pun tanpa istilahnya saya meragukan kapasitas mereka masing-masing di wilayah, camat pun harus yang berdiri paling depan dalam masalah pergantian perangkat ini. Dia bertanggung jawab terhadap wilayahnya, betul. Karena dia adalah penguasa wilayah. Jangan dorong ke orang. Dia yang menguasai wilayah, dia adalah wakil bupati di kecamatan. Jadi apapun bentuk masalah di kecamatan itu adalah tanggung jawab di camat. Itu disebutkan di undang-undang, bukan kita mengada-ado, bukan kita nak bela diri, bukan. Karena di situ disebutkan apapun bentuk permasalahan desa itu harus digosokkan di camat. Dan camat harus melakukan rekomendasi untuk bergantian perangkat. Dikasih waktu. Iya, dikasih waktu, ada jeda. Limit. Jadi bukan apa-apa. Selama itu proses berjalan, Pak Camat pun tidak bisa menahan rekomendasi untuk bergantian perangkat. Atau memainkan. Atau cari duit rokok. Tapi saya syukur Pak Kabid ini tidak merokok, jadi aman beliau ini kan. Saya tidak merokok gitu ya. Jadi kalaupun ada orang ngomong duit rokok, kita tidak merokok ya Pak. Alhamdulillah rokok tidak ada berlaku di PMD. Karena memang niat kita dari awal kita ditugaskan di PMD ini kan untuk istilahnya menampal yang telah bocor, memperbaiki yang kurang. Kita kurang kalau kita ini di sini, cuman istilahnya macam mana cara, istilahnya kita bisa memberdayakan perangkat dan aparatur di desa. Bukan apa-apa. Misalkan seluruh aparatur di desa itu berjalan, yang dapat istilahnya keuntungan siapa? Kabupaten lah. Bukan pemerintahan PMD. desa. Bukan Pak Kabid. Iya, betul. Bukan pula Pak Camat. Jadi makanya selama di tingkatan masing-masing itu mengetahui peran dan fungsi masing-masing dan tidak istilahnya membuat aparatur di desa itu kebingungan, saya yakin permasalahan di desa itu pasti bisa ditanggulangi. Dengan catatan memang kita menguasai aturan. Dan bukan istilahnya bukan masalah bisa tidak bisa. Selama kita memegang jabatan tertentu, itu kita wajib mengetahui tentang keadaan aturan-aturan yang ada di bawah kita. Itu wajib kita. Karena bukan apa, selama kita tidak bisa
mengatasi masalah di tingkatan kita masing-masing, berarti kita tidak mampu mengemban tugas tersebut. Ya, tahu diri. Nah. Ya, seperti ini perangkat desa tadi. Kalau tidak bisa kerja, ya berangkat, ya kan? Iya, maksudnya Nah. kayak Nah, Pak Kabid, ini terkait dengan masih terkait tentang pengangkatan dan pemberhentian. Nah, bagi kades yang saat ini dalam proses ingin mengangkat, katakanlah perangkat yang baru, selalu kita sarankan itu kan mengisi kekosongan dulu ya. betul. Nah, mekanismenya seperti apa sih? Biar ini Pak Kades tidak bingung. Iya. Kalau bertanya manjang. Iya. Sebenarnya pemahaman dari awal kan selalu kita arahkan tetap mengacu kepada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri 67 tahun 2017. Nah, kalau memang dibaca, dipahami dan tidak boleh dari situ selesai kalau. Iya, iya. Terus juga jangan lupa kita juga ditopang oleh Perbub. Perbub, Nah, ya. kan dijelaskan juga di situ. Kalau masalah ngisi kekosongan, ya tetap kita dari awal kerjanya. Berarti harus ada penjaringan. Ya, penjaringan Bentuk tim dulu ya. iya. Bentuk Iya. tim. Terus ini Pak Kades menyiapkan SK tentang apa tim Tim penjaringan. bikin SK. Nah, terus juga tidak ujuk-ujuk langsung keluar SK. Iya, iya, iya. Setelah ada Dirapatkan SK dulu lah ya. Iya, udah ada SK tadi. Nah, betul lah bentuk tim dulu. Bentuk tim tuh nanti keluarlah SK tentang penjaringan. Penjaringan, tim penjaringan. Nah, Betul. setelah tim penjaringan selesai, nah barulah kita buat pola kerjanya. Pengumuman dulu. Pengumuman. Apa sih yang direkrut? Kalau anda merekrut Betul. calon pendamping kades, ya Dan kan? pengumuman yang diumumkan tuh jangan berlari terlalu jauh. Misalkan kalau kayak ada kasus nih di suatu kecamatan yang lagi rame tentang rokok. Iya. Nah, disebutkan perangkat yang lama harus mengundurkan diri. Itu kan dari mana dapatnya? Tuh? Betul, betul. Jadi kalau pengumuman itu cukup kita menyadut dari undang-undang Betul. dan Permendagri. Betul, betul. Syarat-syaratnya di situ. Betul, betul. Nah, kalau misalkan membuat syarat khusus bisa, cuman yang menopang kerja perangkat. Betul. Contoh, sertifikat komputer bisa. Ya, harus menopang. Berarti yang Ya. bersangkutan bisa ngetik. Ya, gitu. bisa itu. Cuma kalau Bisa bikin misalkan surat. yang lain-lain jangan beralih dari situ. Nggak boleh bikin aturan dewe. Iya. Kalau bisa bikin aturan yang apa sesuai kepentingan desa, cuman menopang kinerja perangkat tersebut. Soalnya ada percam tuh, peraturan kecamatan. Yang adonya perdes, peraturan desa. Iya. Perdes pun harus disahkan lewat musyawarah Musyawarah desa. Terkait dengan pelaksanaan pemerintahan di desa lah Ya. itu kalau perdes. Tapi kalau tentang pengangkatan dan pemberhentian ini, acuan kita berarti tetap di Perbub, Permendagri 67 Dan dengan Undang-Undang Desa. Betul. Di situ prosesnya disebutkan mekanisme perekrutan. Nah, khusus juga yang kira-kira sekarang perangkat yang sedang menjabat. Di situ kan ada larangan nih, diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Desa ini. Larangan itu terkait dengan kinerja. Betul. Nah, bagi masyarakat itu atau perangkat desa yang kira-kira ini merasa bahwa wah saya ini sudah melanggar larangan ini. Ya tahu diri, sadari Betul, diri. betul. Kalau yang Cak ini dievaluasi, kira-kira tidak masalah berarti. Ya selama memang kompetensinya tidak menunjang kinerja untuk sebagai aparat desa, ya bisa diganti Pak ini, Pak Warmolis. Karena bukan apa-apa kan. Ini istilahnya perkembangan di desa itu kan untuk mengelola dana dari yang digulirkan oleh presiden itu kan luar biasa. Iya, iya, iya. Jadi tidak bisa kita bertopang misalnya dengan orang-orang yang tidak berkompeten tadi. Apalagi waktu pelaksanaan dalam pelaksanaan yang lalu. Nah, perangkat-perangkat ini kan banyak larangan yang dilanggar. Iya. Dan tidak tahu apa yang dilanggar. Iya. Karena pada prinsipnya saya yakin banyak perangkat ini tidak tahu. Tidak tahu dia ini Tentang melanggar undang-undang. tidak gitu kan? Undang-undangnya tidak tahu. Iya. Nah, cuma nutut hak. Iya. Nah, itu yang kadang yang bingung kan. Ya biasa kita hak dulu baru kewajiban. Haknya dituntut, sementara kewajiban yang Kewajiban kita apa? sebagai perangkat kita lupa. Iya, iya. Jadi kan larangan itu banyak larangan tentang perangkat. Termasuk yang tidak masuk berturut-turut 60 hari. Dia harus masuk setiap hari. Itu diatur itu karena dia digaji sesuai istilahnya selevel dengan PNS. Bayangkan lah, Eselon 2 golongan 2. golongan 2A, golongan 2A. Jadi setelah disetarakan dengan golongan 2. Kan luar biasa ya. Jadi otomatis diikat, jam kerja diikat. Betul. Harus ngantor tiap hari. Tiap hari. Terus istilahnya tidak merugikan kepentingan umum. Betul. Ya kan? Iya. Apalagi itu. Yo tidak boleh menguntungkan diri sendiri. Ya. Tidak boleh melakukan nepotisme, korupsi dan Betul. lain, ya kan? Jadi Tidak boleh
Ini ado nih, gara-gara pilkadesnya bagi-bagi duit untuk orang lain. Nah, itu money politik gitu. Ya, boleh tidak Pak tuh? Nah, kalau money politik udah jelas itu Udah jelas melanggar. tak boleh kan? Melanggar. Berarti dia berpihak pada salah satu calon. Ya, Berarti tidak netral. Tidak netral. Berarti ini kan merugikan kepentingan orang lain. Ya, Yang cak ini dikasihlah peringatannya. betul. Nah, Pak Kades juga jangan ujuk-ujuk mentang-mentang ada salah langsung diproses. Tetap Iya. ada harus tingkatan. Dari Evaluasi. evaluasi tadi Bentuk tim. dikumpulkanlah bukti-bukti, dibikinlah berita acara. Kalau si A ini misalkan telah melanggar larangan sebagai perangkat ini. Jadi dijelaskan. Jadi waktu misalkan Pak Kades ini misalkan semua proses di desa itu berjalan, nah waktu menghadap konsultasi ke Pak Camat atau minta rekom, Pak Camat ini jelas Ada bahan. ada bahan, Iya. memang ada bahan. Jadi tidak istilahnya tidak kosong Pak, aku minta rekom. Ya Pak Camat juga mikir rekomnya rekom apa kira-kira kan. Nah cuman kalau misalkan seluruh bukti sudah terkumpul, masih lengkap, memang ada musyawarah, ada rapat di situ, selesai. Pak Camat juga tidak bisa Tidak bisa ini nolak. nahan, walaupun tidak berokok. Iya. Jadi gini, kita yang lalu biar lebar. Kita kan datang ke sini Pak Kabid ya, Iya. tentu akan melakukan yang lebih baik kan. Betul. Bukan membenahi ya, bukan membenahi. Nanti kalau membenahi yang lama Beda. berarti Betul, Pak. Betul. rusak kan. Iya. Kalau sekarang itu apa bahasa yang paling pas itu? Memperbaiki salah bulog kalau nanti rusak. Istilahnya itu kan siapapun itu pasti ada kurang ada lebih. Jadi kita di sini kan memposisikan istilahnya kalau saya itu pribadi memberi pemahaman yang sama tentang undang-undang. Undang-undang. Itu kewajiban kita. Ya, kembali ke kita. Iya. Itu. Nah, ini kan NU sedang ulang tahun, Nusantara. ya kan? Ulang tahun, selamat ulang tahun untuk NU. Iya. Ya, kembali ke kita. Kitanya undang-undang, Permendagri dan Perda. Iya. Jangan melanggar dari situ. Iya. Hmm. Tetap berjalan di aturan. Karena apa-apa. Selama aturan kita jalankan, terus di desa itu perangkat dan Pak Kades, terutama yang nak ganti perangkat, istilahnya tetap menjalani tahapan, yakin akan ada masalah. Betul. Gitu. Cuman kadang kan emosional tadi ngerasa baru terpilih, nah Langsung nak ganti. ya langkah-langkah akhirnya kan diabaikan. Ya. Kalau misalkan ada apa-apa dituntut balik, kita kalah. Ya. Jadi misalkan Pak Kades ini misalnya ngumpulin bukti itu, dibayangkanlah pada saat kita berkasus nanti kan tidak menutup kemungkinan. Iya, tuh, harus ada pembuktian. Iya. Iya, betul. tidak menutup kemungkinan Betul. itu. Dan ada jalannya ke arah Iya, situ. dan memang itu dilegalkan dalam undang-undang. Memang ada jalurnya. Nah, kita bayangkanlah pada saat kita mengikuti perangkat, bukti yang kita kumpulkan ini cukup. Nah, dapat kita bayangkan enggak kuat enggak bantahan kita nih. Betul. Alasan kita ini ganti. Nah, selama itu kuat selesai. Iya. Makanya dari awal kita kan misalnya memberi arahan kepada Pak Kades itu tetap mengacu kepada aturan. Aturan supaya kelak kalau berpekara Iya, pegangannya acuannya jelas. karena bukan apa kasus ini kan lado istilahnya. Lah banyak yang Pak di Kaur, Kades. di Seluma. Nah, yang kau di Suluma saya pernah dengar kemarin waktu ngobrol dengan siapa itu malah Pak Kadesnya malah yang dinonaktifkan dengan Bupati karena menyalahi prosedur. Betul, Itu kan fatal Betul. dan konyol. Betul. Baru dilantik, Langsung ganti. nah langsung Kadesnya diganti Iya. karena tidak prosedural tadi. Oh, kadesnya melanggar. Iya, melanggar. Ya kau itu ya bakal banyak sultan. Siap jadi Pak Kades ini Pak Kabit 2 ini. Dan Iya, juga, ada. dan juga untuk calon-calon perangkat baru, calon-calon perangkat yang lama, kita tidak bisa kalau hidup itu tidak bisa lepas dari kompetensi, persaingan. Apalagi kita sudah misalkan duduk di struktur pemerintahan walaupun cuma di tingkat desa. Nah, pada saat ada orang-orang yang misalnya dari desa itu lebih berkompeten, lebih dari kita. Kalau kita cuma mengandalkan paket C, maaf, bukan saya itu menafikan paket C-nya. Misalkan ada Sarjana di situ. kita sarjana, kita manfaatkan. Ya, manfaatkan Karena sarjana. Imbal balik itu bukan untuk kita perangkat, Untuk bukan, desa. bukan untuk kades, untuk desa. Untuk desa. Nah, selama berkumpul orang-orang perangkat ini, orang-orang yang betul-betul mumpuni, kompeten, nah, apapun yang dibangun itulah untuk desa itulah. Bisa bermanfaat. Dia bisa melayani masyarakat, Betul. ya kan? Yo, begini juga.
saat ini kan ada syaratnya apa diatur dalam undang-undang menjadi perangkat desa. Itu kan yang pertama umurnya ya. Ya. 20 sampai 40. 42. Jadi kalau yang merasa itu tidak nyampai di umur Jangan itu, dipaksakan. jangan dipaksakan. Ya kan? Kalaupun dulu diangkat lebih, tahu diri, kan itu kan. Nah, kemudian yang lain yang bersangkutan harus SMA atau sederajat. Iya. Kalau S1 lebih baik berarti. Lebih baik lah. Lebih baik. Syarat minimal itu dibuat untuk mengakomodir daerah-daerah yang kesulitan sumber daya manusia. Nah, cuman saya yakin di Kepayang ini kan apa salahnya misalkan desa Apola, kita tahu ada adik-beradik misalnya anak-anak gitu yang jauh merantau. Iya. Nah, belum dapat kerjaan yang mapan. Ditarik. Kita panggil balik. Betul. Biar dia memanfaatkan hasil studinya Iya, keluar di itu desa. untuk di desa. Iya. Jangan kita ndak dewe. Iya, betul. Kan? Rezeki kan lah dikasih dewe-dewe. Dan juga Pak Kades juga jangan terpaku dengan tim-tim kemarin. Kalau misalkan ada orang-orang yang mumpuni, misalnya bisa itu ide diberdayakan, dirangkul. Karena bukan apa itu yang lebih baik. Betul, betul. Yang lebih baik itu bukan kita membangun dari awal orang-orang itu bukan. Justru yang terbaik itu adalah merangkul seluruh tadi. Iya. Orang kita rangkul, lawan kita rangkul, itu yang terbaik. Karena kita jadi kepala desa bukan lagi kepala desa tim sukses. Karena desa-desa keseluruhan. Kepala desa keseluruhan, baik yang menang, baik yang tidak menang, baik yang dukung, baik yang didukung kan? Iya. Iya. Walaupun sebenarnya yang tidak dukung harus tahu diri juga ya. Iya. Balik-balik. Jangan maksa, ya kan? Ya, Nah, kalau memang tidak cukup, tidak ini. jangan. Legowo. Tahu diri, legowo. Tapi ada pelajaran yang bagus itu seperti di Bandung Baru, ya. Perangkat desanya mungkin yang kami udah selesai. Kini tinggal garis baru untuk membuat pemerintahan baru. Sebenarnya legowo, bagus, ya kan? Walaupun sebenarnya ada alasan-alasan tertentu mungkin yang apa ya melatar belakangi tidak hanya masalah pilkades mungkin udah bosan. Iya, salah satu. Terus juga ini Pak Kolis, harus istilahnya kita balikkan ke diri kita diri. Pada saat kita tidak nyaman untuk bekerja, istilahnya ada perbedaan pandangan, perbedaan politik. Nah, untuk apa kita paksakan lagi? Betul. Karena itu juga akhirnya mengganggu kinerja di desa. Jadi faktor kerja yang paling utama itu adalah rasa nyaman. Harus nyaman dulu. Ya, nyaman dulu, terus biar satu konsepnya. Kalau tidak nyaman, macam mana ada berhubungan karena dengan perangkat. Jadi haruslah istilahnya kita nih sama-sama lapang dado lah. Betul. Sama-sama lapang dado bisa mengukur untuk kepentingan desa. Jadi balikkanlah ego tadi. Betul. Nah, kepentingan masyarakat iya, jadi dibalikkan dengan kepentingan masyarakat. Kepentingan desa. Karena duit yang kita kelola ini adalah duit bersama. Iya. Dan bukannya dikit. Nah, jadi selama ini masih bergulir di pemerintahan Pak Jokowi ini manfaatkanlah semaksimal mungkin. Karena saya yakin ini kelak ada batasannya. Betul. Belum tentu habis ini dana desa masih banyak. Iya. Ya kan? Iya. Ya, habis Pak Apalagi Jokowi. kita nak bikin ibu kota baru kan. Nah, banyak dana ke situ. Iya. Ada kasus beberapa desa yang sudah kita dengarkan bahwa salah satunya Kadus nih. Iya. Kadus dia memimpin kewilayahan kan? Betul. Ya di bawah Kades. Nah, masyarakat yang dipimpinnya tidak senang lagi dengan dia, lebih dari setengah. Dan tidak lagi lanang ke jadi Kadus. Dan mungkin dari pelayanannya, mungkin dari kinerjanya, atau yang bersangkutan memang perbedaiannya tidak pas jadi pemimpin. Kalau untuk Kadus ini kan dia kalau saya melihatnya ada perbedaan sini dengan perangkat. Kalau perangkat tadi kan istilahnya dia murni untuk memberi pelayanan di bidang administrasi desa. Betul. Nah, kalau Kadus ini kan dia perwakilan Kades untuk memimpin wilayah-wilayahan. Nah, jadi kalau memang pada saat warga sudah tidak sepakat dengan Kadus tersebut, ya otomatis bisa jadikan dasar. Iya. Bisa dijadikan dasar. Mana dia nak mimpin orang yang tidak lagi dipimpin, ya kan? Bisa dijadikan dasar untuk evaluasi Kadus itu. Dan jadi bahan untuk Kadesnya itu. Iya, jadi bahan catatan. Jadi untuk apa dipaksakan? Karena istilahnya misalkan tetap diteruskan, bukan hal yang baik yang terjadi. Betul. Terus yang juga sana yang bersangkutan juga ini Kadus ini
Kalau masyarakat tidak setuju lagi dengan kita, ya tahu dari pulau kalau tidak. Iyalah, sama tadi untuk perangkat seluruhan, bukan untuk kardus juga. Misalkan lah tidak sesuai, orang tidak enggak lagi, udah. Iya. Intinya di situ. Tapi intinya tidak boleh melanggar, kan Ya. maksudku. Kalaupun ini dia diganti harus rekomendasi melalui camat dengan bukti-bukti yang sudah ada. Terus juga perekrutan untuk yang baru juga harus terbuka dan Iya, transparan. ya. Terbuka untuk umum. Jangan cuma ndak kelak itu untuk tim sukses baik. Betul. Ndak tahu tim suksesnya lebih parah dari kardus yang ada. Ya. Ya kan? Kemampuannya tidak jelas. Ya. Sebenarnya saya tengok itu minimal ada 2 kriteria yang harus dipahami menjadi kardus itu. Yang pertama, kardus itu harus ngerti adat istiadat. Betul. Karena memimpin ini terkait dengan orang nikah, orang cerai, orang itu, orang meninggal. Adat istiadat setempat harus dikuasai. Iya. Yang kedua, harus ngerti agama. Betul. Ngaji harus bisa. Ya kan, karena kenapa? Fatal itu. Fatal kalau tidak. Iya. Ya kecekan orang kardus ngapa mulai berlari kardus serupa tidak bisa ngaji. Iya. Ya, biasa. Nah, itu kriteria-kriteria khusus yang sebenarnya bisa ditetapkan oleh Kades. Iya. Waktu seleksi berarti ya. Jadi ini ada sedikit cerita nih. Saya tidak nyebutkan desanya desa mana. Jadi istilahnya sebenarnya perjalanan pemerintahan di desa itu tetap akan berjalan misalkan si Kades tidak ada kompetensi. Betul. Cuman karena dia ini ada pendukungnya banyak, jadilah dia Kades. Betul. Nah, cuman Kades ini misalkan dia tidak kompetensi, dia bisa memilih perangkat-perangkat yang kompeten. Nah, perangkatnya mulai dari itu sekdes dan kaur-kaurnya itu orang-orang yang kompeten. Kadusnya kompeten, bagus. Nah, Tanpa ada Kades dia bisa jalan. tanpa ada Kades, dia jalan. Jalan. Dan ada itu berjalan, ada di kabupaten kita. Nah, itulah jadi Dan itu istilahnya. Kadesnya harus diacungi jempol. Iya, berarti kan pintar. Iya, pintar. Tidak ego. Iya. Dan Kades juga sadar. Iya. gitu kan. Jadi itulah maksudnya itu kan dalam menjalankan pembiayaan desa itu bisa-bisalah di desanya itu menjalankan sesuai keadaan, Betul. menyimbangkan dengan keadaan masyarakat. Nah, selama ada komunikasi yang baik berjalan, komunikasi antara perangkat, kemudian dengan masyarakat, jalanlah galuh itu. Betul. Karena keinginan untuk desa itu kan terpilihnya Kades itulah muaro suara dari masyarakat desa. Masyarakat desa. Jadi pada saat kita lah diberi kepercayaan, tidak bisa mengemban kepercayaan tersebut, rusak lagi. Biaya yang dikeluarkanlah banyak. Orang yang terlibatlah banyak. Bayangkanlah segala sektor dilibatkan untuk Kades itu. Bukan kecil dananya. Kalau di desa itu Laumbung kata orang tuh. mano tetanggo kadang tidak saling dukung lah pecah pula. Iya. Jadi Sanak besanak lah bersinggungan. jadi itulah fungsi Pak Kades yang terpilih itu kan kata saya tadi kan merangkul lagi. Merangkul yang pecah, menyatukan yang misalnya tidak sehati. Nah, macam mana itu caranya? Bukan berarti perangkat. Kalau seorang gitu kan. Nah, pada saat perangkat yang lama itu memang Masih punya kompeten, masih bagus. Tidak harus diganti. selama integritasnya memang Masih ada. bagus. Berarti juga tim sukses Kades yang bersangkutan ini harus sadar juga. Iya. Desa ini bukan milik kita baik, tapi milik orang lain juga. Iya. Karena dana DD ini termasuk juga kategori atau parameternya dihitung melalui masyarakat yang tidak memilih dia tadi kan. Jadi dana milik sama-sama bukan dana kita dewe. Jadi oleh karena itu harus dilangkul. Seluruhnya harus dilangkul. Jadi bisa-bisalah Pak Kades dalam ini memimpin pemerintahan desa ini untuk mengkondisikan orang yang tidak memilih, orang yang memilih dia. Karena ini sudah milik masyarakat kan. Jadi harus dilebur. Jadi bisa-bisalah kepentingan pendukung mungkin diakomodir, kepentingan orang yang kalah juga tidak bisa diakomodir banyak, akomodir dikit. Ya kan? Istilahnya kan tetap menjadi bagian dari desa. Karena dia memimpin, Kades ini memimpin desa. Bukan orang per orang. Bukan orang per orang. Golongan-golongan yang kemarin dukung dan tidak mendukung.
Nah, ini pesannya Pak Kabid untuk para perangkat dan kades ini. Mungkin saat ini ada yang sudah siap-siap akan menyelenggarakan apa namanya Pergantian perangkat. penggantian perangkat ya. Sedangkan bentar lagi mereka dituntut ini RPJMD bulan 3 harus Betul, clear. betul. Kalau ribut aja dengan masalah perangkat kapan nak kerja ya kan itu. Iya. Mungkin sarannya untuk mereka nih. Jadi yang jalan yang terbaik untuk Pak Kades yang baru terpilih ini, yang terbaik adalah tetap menjalin komunikasi untuk kelangsungan pemerintahan di desa. Betul. Toh kalau misalkan ada pergantian perangkat, nah mulailah dari awal. Prosesnya harus berjalan, mulai dari istilahnya ada evaluasi, terus nanti ada penjaringan. Jalankan semua tahapan, jangan dipotong-potong di tengah-tengah jalan, karena apapun bentuk kita tuh kalau dipotong-potong pasti kan tidak senang. Iya. Cuma kalau prosesnya berjalan, dari desa berjalan dengan baik, Gawe tanggung. iya. Iya. Kalau gawetan tuh kentang kata orang. Awak lagi gawe tanggung. Jadi kalau berjalan kalau tadi, istilahnya apapun, misalkan angkat perangkat sesuai dengan tingkat kesalahan, bukti-bukti ada, terus istilahnya berita acara juga ada, dilengkapi semua apa istilahnya bukti-bukti itu, tidak kan ada masalah. Nah pada saat juga mau konsultasi atau minta rekomendasi dengan camat, saya yakin Pak Camat juga akan memberikan rekomendasi tersebut. Selama itu memang dijalani proses. Cuma kalau misalkan dipotong dari tengah karena mementingkan ego tadi, saya yakin pasti jadi ada benturan. Dan itu sudah kita uji kemarin. Jadi misalkan yang emosional langsung mau rombak perangkat, setelah kita datangi akhirnya mentok. Karena memang mereka kebingungan prosesnya mulai dari mana dulu. Dari mana dulu? Kan undang-undang ini dibikin bukan untuk dilanggar. Betul, untuk dilaksanakan. Untuk dilaksanakan. Ya, tapi kalau udah celah, maksudnya itu jangan perlu ndak berniat menyelahnya nih. Iya. Ya kan. Setiap aturan itu pasti ada celah-celah. Ya. Kan? Tapi jangan itu dijadikan sebagai hal utama. Iya. Tapi harus mengacu kepada peraturan-peraturan yang lain. Iya betul. Saling mengikat lah peraturan, saling menopang. Betul. Tidak bisa lah kita melihat dari kepentingan yang di aturan bawah, aturan di atas kita langgar, tidak bisa. Jadi atas itu didukung oleh yang aturan yang di bawahnya. Nah itu juga jalan-jalan Pak Kades lah. Kalau misalkan dalam perencanaan dari awal matang, kuncinya kan bukan apa-apa, bukan masalah ego dan lain, komunikasi itulah. Komunikasi. Dipanggil. Muni, Iya. kasih. Kom itu datang, Iya. muni itu bunyi, Iya. ya kasih solusi. Iya, rokok tadi kan. Ya. Rokok. Kalau kita ada Rokok untuk rokok, orang kalau PSBB. dikasih kamera GoPro, oke. Jadi- Tapi kalau rokok, ay keciknya gawe ini. Iya. Tanpa mau menyinggung yang lain-lain. Jadi langkah dari awal kita jalankan waktu kita ditugaskan Pemdes, alhamdulillah sesuai dengan keinginan kita. Nah, Pak Kabid, bentar lagi mereka kan mau nyusun RPJMD ini. Ya kan? Bagi kades yang petahana mungkin tidak ada masalah nih. Bagi kades yang bukan petahana atau kades baru, sedangkan saat ini mereka sedang katakanlah bentrok, gontok-gontokan gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan itu? Ya selesaikanlah secepat mungkin masalah di desa. Kalau misalkan terbentur, manfaatkanlah kewenangan Pak Camat. Pak Camat pun juga harus turun menyusuri desa-desa yang bermasalah. Dan saya yakin bukan hal yang berat selama itu dijalani. Betul. Kita tidak menunggu laporan. Nah, apapun misalkan daerah apa ditetangi apa masalah, duduk bersama di situ. Jadi disinilah peran Pak Camat menjadi penengah, menjadi obat solusi di desa. Menjadi bapak lah ya. Orang tua. Iya, jangan jadi mak. Kalau galak mak ini kalau minta duit. Iya. Dan memang Pak Camat itu adalah istilahnya tangan kanannya di desa. Iya, jadi harus jadi bapak. Iya. Bapak para kades. Rajo di kecamatan. Bupatinya, bupati kecil. Iya, bupati kecil. Jadi harus bisa memberi solusi. Betul enggak? Betul. Jadi misalkan untuk memberikan solusi tadi jangan pula nak dimanfaatkan posisi kita ini mentang-mentang camat atau nih. Tidak bisa juga. Tapi setelah dari berbicara ini,
Pak Kabit ini ku tengok nih cocok kita di camat. Nah, inilah dari awal. Cocok. Galak giring opini Oh, kawan-kawan. Iya. Jadi dari pemaparan ini tadi udah pas sebenarnya. Ya tinggal mungkin Pak Kabitnya, ya kan? Iya. Ya enggak beda jadi camat. Yang diributkan para Yang Pak- harus kita cut dulu di sini. Eh, Jangan-jangan kelak nak ganti yang cewek rokok Masalah, tadi. beda, ya. Nah, yang pasti niat kita dari awal kan cak mano supaya pilkada kita aman, lancar, alhamdulillah selesai. penyelenggaraan pemerintah desa juga lancar. Ya, nah yang kini tugas kita kan giring Pak Kades kalau memang ada nak pergantian perangkat kita giring. Jangan kalah giring-giring. Yo. Jadi cuman mana tuh? Jangan giring. Apa? Membina ya? Oh iya. Membina. Supaya proses itu tetap berjalan sesuai Iya. aturan. Kalau giring dikasih disangkorang giring. Oh, kan Nah, itu. Oh iya. Arahnya ke rokok lagi. Ya kalau begini Pak Kabit, kalau nyong giring, kalau bola tuh giring playmaker itu urusannya gol. nih. Oh, beda Nah, ya. takutnya kelak, weh rombongan ini nak ngegol ini kan. Kemana? Tahun? Iya. Pasnya nyebut tahun ya. Dak? Nyebut tahun. Tahu kalau orang kelak, apa gawe rumah Iya, ditaruh di gawat tempat ini gawe Ada ini. ada Rumput. misi kita tidak, misi kita memang untuk istilahnya kesinambungan pemerintahan di desa. Iya. Iya, misi Urus kita. aja dengan pemerintahan desa. Iya. Dah ada dengan yang lain. Ah, galaknya berpikir buruk. Iya, sabar. Jadi kami di sini istilahnya kan dikatakan memasang muka dua salah. Jadi kita nerima segala apapun bentuk orang yang datang, mulai dari pakar dan perangkat. Jadi Perangkat yang di baru, perangkat yang lama. ya kita terima galo. Kasih karo solusi. Ya, yang kita paparkan ini kan aturan. Aturan, hak dan kewajibannya kita Iya. paparkan dulu. Haknya ada dan kewajibannya ada. Ya, kita jelasnya juga misalkan ada lubang di situ, juga harus siap-siap, harus terima. Iya, iya. Itu intinya tuh. Iya. Bukan bukan kita giring-giring lain bukan. Iya, iya. Kalau giring gini urusan giring gol. Jangan-jangan kita ini kelak 2024 salaman dulu. Jangan lupa, Jadi- dukung kami. Iya, apapun bentuk itu adalah doa. Oh itu ya. Selama kita kerja tetap di tataran kita, berjalan fungsi kita, Profesional. profesional kita, yang di belakang tuh giring kan. Iya, biarkanlah masyarakat dan Tuhan menilai. Ah, Itu. Masya Ya Allah. Provinsi. Ya Habib, udah sembahyang belum? Nah kamu, Oke, baiklah Sanaknet, sementara ini kita tutup dulu karena sudah banyak ada tamu lagi datang nih. Urusannya urusan sama perangkat yang inilah. kita bahas tadi. Iya. Sampai jumpa di lain waktu dengan urusannya desa inilah. Iya. Ya. Apa penutupnya ini kira-kira Pak Kabit? Tetap semangat dalam menjalankan tugas. Iya, sukses. Ya.